Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua atau materi yang kedua. Ini tentang fertilisasi, gestasi atau kehamilan, dan yang terakhir adalah fase kelahiran. Nah, mungkin tadi kita udah lihat nih, ada proses spermatogenesis, proses oogenesis, bahkan tadi ada penjelasan proses ovulasi dan juga menstruasi. Mungkin tadi proses ovulasi, jika pada akhirnya ovum tersebut tidak dibuahi, maka terjadilah proses menstruasi. Tetapi jika ovum akhirnya dibuahi dan bertemu dengan sperma, itu akan masuk kepada fase fertilisasi. Jadi fasenya sudah beda. Nah, jadi fase fertilisasi ini adalah proses bertemunya sel sperma dengan ovum, di mana jadi bisa dilihat tahapannya. Itu yang pertama, si sperma ini masuk dan mulai ingin mencoba ke sel ovumnya. Lalu yang kedua, the sperm acrosomal enzyme digests the egg jelly coat. Jadi tadi kan udah tahu kan bagian-bagian sperma. Itu tepatnya di akrosomal itu ada beberapa enzim-enzim yang berguna untuk masuk atau memicu si ovumnya ini sendiri. Itu ada tadi adalah enzim antifertilizin. Nah, setelah dia memicu pokoknya si sperma ini mencari cara gimana dia bisa masuk ke dalam ovum dengan bantuan enzim di akrosomal. Lalu sperma ini kemudian akan mulai on the sperm head binds to receptor. Jadi dia menggunakan kepalanya untuk terus masuk sampai melewati bagian depan atau bagian luar dari ovum. Lalu setelah dia mulai masuk dan intinya spermanya itu mulai masuk dan yang paling awal untuk masuk itu adalah intinya. Jadi intinya itu masuk dan nantinya bertemu dengan sel telur atau ovum itu sendiri. Nah, jadi mekanismenya mungkin seperti ini. Jadi ada tadi namanya proses kapasitasi, di mana perubahan pada permukaan sperma. Jadi sperma masuk, saat dia sudah mengetahui ada deteksi untuk sudah adanya ovum, dia akan mengeluarkan reaksi akrosom. Jadi ada enzim-enzimnya yang tadi, enzim-enzimnya itu mulai lepas dan mencerna sel-sel folikel dan menembus zona pelusida. Lalu terjadilah peleburan bagian luar sperma dengan membran plasma ovum. Dan kepala sperma pun hilang atau ditelan, dan yang akan masuk ke ovum bagian dalamnya itu adalah si inti dari sperma itu. Lalu terjadilah reaksi kortikal, atau di mana granula kortikal mengubah zona pelusida untuk mencegah pemasukan sperma yang lain. Jadi kan sperma itu mungkin tadi terbentuknya aja satu kali spermatogenesis itu 4 kali ya. Nah, jadi jika sudah ada satu sperma yang berhasil masuk, terjadilah reaksi kortikal di mana tidak dapat masuk sperma lainnya. Seperti itu. Lalu terjadilah yang kelima, itu ovum dirangsang untuk melakukan lisis. Dan jadi nukleusnya itu bergabung. Dua nukleus haploid melebur dan terbentuklah sebuah zigot. Jadi nukleusnya sperma dan ovum tadi yang haploid bergabung dan jadilah sebuah zigot. Nah, ini mungkin bisa dilihat tadi tahapnya. Jadi tahap ini berlangsung kurang lebih sampai maksimal itu 9 hari, sampai nanti masuk ke proses implantasi ya. Oke. Nah, implantasi. Jadi di bagian tadi fertilisasi itu, setelah fertilisasi mungkin kita akan masuk ke proses implantasi. Jadi proses pelekatan zigot pada endometrium sehingga menjadi calon bayi yang dapat berkembang. Jadi mungkin tadi kita udah tahu fertilisasi itu menghasilkan zigot. Tapi setelah dihasilkannya zigot, masuklah ke proses implantasi di mana zigotnya ini akan melekat pada dinding endometrium yang nantinya akan berkembang di dalam rahim. Nah, fase dari pelekatan zigot ini terjadi di fase blastula. Ya, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, jadi implantasi ini dilakukan oleh sel luar blastula yang membentuk membran kehamilan. Jadi, membran-membran kehamilan ini ada beberapa. Yang pertama itu ada saccus vetilinus. Jadi, dia ini berfungsi untuk mengangkut nutrisi dan jadi sel embrio dan pembuluh darah. Jadi, membran ini yang berfungsi pembentukan sel embrio dan pembuluh darah yang
berfungsi untuk mengangkut nutrisi. Lalu, membran korion menghasilkan villi korion dan juga plasenta. Kalau tadi sel embrio dan pembuluh darah mengangkut nutrisi, kalau plasenta dia yang memberikan nutrisi. Seperti itu. Dan kalau yang villi korion ini dia penghubung pembuluh darah dengan embrio. Jadi pembuluh darah ibu dan embrio itu akan terhubung gitu untuk menghasilkan nutrisi kepada si embrionya ini. Lalu membran amnion. Amnion itu yang menghasilkan air ketuban yang berfungsi untuk melindungi embrio. Dan yang terakhir adalah allantois, atau yang biasa kita kenal dengan ari atau tali pusar, yang menghasilkan ari-ari atau tali pusar, ini untuk transportasi zat, yang biasanya pada saat kelahiran nanti itu akan dipotong. Nah, setelah tadi kita udah tahu zigot, terus nantinya zigotnya akan nempel nih di dinding rahim. Nah, setelah itu mungkin kita mengenal dengan fase embrionik atau embriogenesis. Jadi ini proses pembelahan zigot menjadi embrio. Jadi zigot itu akan menjadi embrio. Nah, prosesnya itu dimulai dari fase zigot, lalu ke fase morula, blastula. Jadi di fase blastula ini dia masih tetap menjadi zigot, tapi sudah akan menempel di dinding rahim. Jadi pada fase ini dia udah menempel di dinding rahim. Mulailah ke fase gastrula, di mana ini sudah terbagi menjadi bagian ectoderm, endoderm. Ini sudah terbagi, dan mesoderm. Jadi ini udah terbagi bagiannya hingga nanti menjadi embrio. Karena bagian-bagian itu nanti akan terbentuk organ-organ. Itu saat gastrula terbagi, dan nantinya akan berkembang menjadi organ-organ yang berbeda-beda di fase organogenesis. Seperti itu. Jadi memang bisa dilihat di sini bahwa morula, gastrula, iya. Jadi morula, blastula, gastrula gitu. Jadi mungkin di blastula ini proses menempelnya, dan gastrula ini mulai terbagi bagian-bagian dari embrionya tersebut yang pada akhirnya akan menjadi embrio yang utuh. Nah, tadi udah dijelasin juga bahwa di gastrula itu dia terbagi-bagi hingga sebelum dia menjadi embrio. Jadi pembagian ini berfungsi di fase organogenesis, di mana itu terbagi menjadi ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Di mana ectoderm ini itu berkembang menjadi organ epidermis atau kulit karena dia bagian luar, lalu sistem saraf, sistem indera, gigi, dan juga rahang. Sedangkan mesoderm ini dia di bagian tengah, tidak sangat luar, itu dermis kulit, sistem gerak seperti rangka, otot, dan sebagainya, lalu ada sistem sirkulasi, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Dan yang paling dalam, atau organ yang paling dalam itu adalah sistem pencernaan, pernafasan, kelenjar timus, dan saluran-saluran lainnya. Biasanya juga ini kelenjar-kelenjar untuk hormon, seperti itu. Nah, ini adalah pembagiannya, jadi dari gastrula sudah dibagi, yang nantinya akan berkembang menjadi embrio dan terjadilah proses organogenesis. Nah, jadi proses organogenesis ini sebenarnya sudah masuk ke tahap kehamilan. Jadi itu sudah terjadi kehamilan. Sebenarnya dari fase zigot itu sebenarnya udah masuk ke fase kehamilan. Jadi fase di mana embrio mulai berkembang menjadi fetus. Jadi mungkin tadi itu sudah dimulainya kehamilan, tapi lebih fokusnya itu saat sudah menjadi embrio. Seperti itu. Nah, jadi untuk kehamilan itu sendiri terbagi menjadi tiga fase. Itu ada trimester 1, 2, dan juga 3. Jadi trimester 1 ini dari mulai 0 sampai 3 bulan, jadi kayak baru 1 minggu dan sebagainya, itu masih masuk trimester 1. Jadi perkembangan terpusat pada organogenesis. Jadi ini tuh pada trimester ini masih mulai terbentuknya organ-organ seperti itu. Nah, di trimester 2, organ sudah lengkap dan mulai ke anggota badan. Jadi kayak anggota badan kayak tangan, kaki, dan sebagainya itu sudah mulai bisa pisahkan. Nah, di trimester 3 itu penyempurnaan organ. Jadi ini sudah kayak mulai otak dan sebagainya, itu sudah terbentuk di trimester 3. Dan sudah mulai pertumbuhan yang lumayan besar. Nah, di fase ini itu selain dibantu oleh tadi terbentuknya organel, terus ada juga yang tadi mungkin dijelaskan di fase implantasi, itu ada yang membantu juga. Namun terbentuknya hormon-hormon juga ada di fase ini. Jadi
biasanya plasenta itu yang membantu produksi hormon-hormon. Yang pertama itu ada hormon human chorionic gonadotropin hormon, itu dia menstimulasi produksi hormon estrogen dan progesteron ibu. Jadi hormon estrogen dan progesteron ini bukan hanya berfungsi pada fase menstruasi, tapi juga pada fase kehamilan ini fungsinya juga menjadi berbeda. Jadi di sini dia meningkatkan perkembangan bayi atau fetus dan pertumbuhan dari payudara ibu itu sendiri. Selanjutnya adalah hormon somatotropik hormon atau growth hormone yang kita kenal dengan GH. Jadi ini meningkatkan pertumbuhan organ. Ini yang membantu proses organogenesis. Gitu. Nah, setelah mungkin tadi sudah ada fertilisasi, implantasi, fase embrionik, lalu organogenesis. Nah, tibalah setelah sudah melewati trimester 3, langsung masuk sudah mendekati masuk pada fase kelahiran. Nah, di fase kelahiran itu terdiri yang pertama adalah tahap 1. Jadi, fase kelahiran ini juga memiliki tahap-tahap yang biasa kita kenal mungkin orang-orang mengenal dengan pembukaan, seperti itu kayak ada pembukaannya hingga sampai ke kelahiran bayi tersebut. Jadi, tahap ini juga terdapat hormon-hormon yang berguna ya, nanti akan dijelaskan di berbagai tahap itu beda. Jadi tahap 1 itu pembukaan atau serviks atau leher rahim itu mulai melebar, tapi secara bertahap, tidak langsung melebar tapi secara bertahap. Lalu pelebarannya ini dirangsang oleh hormon relatin atau hormon relatin. Jadi ini yang merangsang pelebarannya untuk nantinya akan terbuka. Lalu membran amnionnya ini mulai pecah dan jadi itu yang biasa kita sebut dengan air ketuban. Dan di tahap 2 ini sudah mulai pengeluaran bayi dari uterus. Ini tuh udah mulai terjadi kontraksi oleh otot-otot abdomen yang nantinya bayinya akan dikeluarkan dengan plasenta. Bayi akan keluar dengan plasenta karena plasenta itu kan merupakan bagian yang memberikan nutrisi juga melindungi bayinya itu sendiri. Nah, di tahap 3 ini kontraksi uterus itu semakin berkurang sehingga memisahkan plasenta dari endometrium. Jadi pengeluaran plasenta ini menghasilkan sisa-sisanya itu tali pusar, karena tali pusar itu yang menghubungkan tadi kan nutrisi antara ibu dan bayi, jadi nantinya tali pusar ini akan dipotong. Gitu. Nah, jadi berikut adalah hormon-hormon, mungkin tadi lebih jelas itu adalah hormon relaksin ya, prolaktin. Jadi di hormon relaksin ini memicu penurunan estrogen dan progesteron dan membentuk hormon kortison bayi. Itu tadi yang mungkin dia membantu dalam proses pengeluaran bayi. Lalu hormon kortison ini memicu pembentukan prostaglandin oleh plasenta yang berfungsi merangsang kontraksi uterus. Jadi hormon kortison, hormon progesteron dan estrogen diganti hormon kortison yang memicu pembentukan prostaglandin di mana ini itu dihasilkan oleh plasenta yang berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus. Nah, setelah uterus ini berkontraksi di awal, itu mulai terbentuknya hormon oksitosin. Ini yang membantu sekali pada proses kelahiran untuk meningkatkan kontraksi uterus sehingga bayinya dapat keluar. Begitu. Nah, kalau tadi mungkin sudah sampai ke fase kelahiran, ini kita masuk ke fase laktasi, di mana fase laktasi ini setelah bayinya tersebut sudah keluar, dan ini fase menyusui ibu. Jadi laktasi ini proses, jadi bukan yang proses menyusui aja, tapi ini juga produksi dan sekresi dari ASI-nya tersebut. Jadi kandungan ASI itu sendiri ada protein, lemak, gula, garam, dan sebagainya itu yang memang dibutuhkan bayi, khususnya pada usia-usia awal seperti 1 sampai 6 bulan. Itu sangat penting untuk ASI eksklusif ya. Nah, jadi manfaat laktasi ini itu sendiri bukan hanya pada bayinya saja, tapi juga memiliki manfaat untuk ibu. Nah, kalau untuk bayi ini, yang pertama banget itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Jadi, memang seringkali anak yang memiliki yang ada proses ASI eksklusifnya, itu dia akan lebih banyak nutrisinya atau akan lebih sehat. Lalu mempercepat pertumbuh kembangan bayinya dan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi ini merupakan salah satu sistem imun yang dihasilkan oleh ibu yang diberikan kepada anaknya. Lalu kalau untuk ibunya sendiri itu mencegah
pendarahan pada ibu, juga mengurangi resiko terkena kanker payudara dan rahim, sama ini juga kontrasepsi alami ya, dan mempercepat pemulihan pasca kelahiran. Jadi memang proses laktasi ini sangat bermanfaat untuk keduanya antara ibu dan anak. Nah, kalau tadi di berbagai proses ada hormon-hormon ya, di laktasi juga ada. Yang pertama itu hormon mammotrophin. Jadi hormon ini untuk meningkatkan pertumbuhan payudara ibu. Selanjutnya, estrogen dan progesteron akan bekerja lagi di sini untuk membantu pengeluaran ASI. Jadi, dia mencegah nih saat masa kehamilan. Tapi saat di hormon laktasi saat di kehamilan, karena tadi dicegah saat masa kehamilan keluar ASI, jadi hormon ini membuat ASI-nya akan dapat digunakan pada saat setelah kelahiran. Selanjutnya ada prolaktin. Hormon prolaktin ini yang memicu pengeluaran ASI setelah masa kehamilan. Dan yang terakhir adalah human chorionic somatropin hormone. Ini yang menyokong produksi hormon prolaktin. Seperti itu. Nah, mungkin setelah kita sudah membahas berbagai proses-proses yang ada di sistem reproduksi, organ-organnya, dan sebagainya. Berikut ada kelainan dan gangguan-gangguan yang ada pada sistem reproduksi tersebut. Jadi, mungkin yang pertama itu gangguannya adalah infertilitas, atau yang biasa kita kenal dengan mandul. Ada impotensi, ketidakmampuan alat reproduksi pria untuk melakukan ereksi. Gitu. Jadi bisa karena faktor hormon atau obat-obatan yang dipakai. Lalu juga ada kriptokordisme, itu juga turunnya testis dari rongga perut ke skrotum sewaktu lahir. Jadi ini memang biasanya terjadi saat mulai dari kelahiran itu sudah terlihat kelainan atau gangguan kelainan ini. Lalu amenor. Amenor ini tidak terjadinya menstruasi dalam waktu yang lama. Terus ada epididymitis, prostatitis, endometriosis, orkitis, lalu ada premenstrual syndrome atau PMS, di mana sebelum kita mengalami fase menstruasi itu terjadinya sakit atau tidak enak badan, dan sebagainya. Lalu ada kanker serviks dan juga kanker prostat. Nah, selanjutnya mungkin ada penyakit menular seksual. Itu mungkin yang biasa kita tahu adalah HIV, lalu ada sifilis, atau yang biasa kita sebut dengan penyakit raja singa. Selanjutnya ada gonore atau yang biasa disebut dengan kencing nanah. Lalu ada chlamydia dan herpes genital atau radang alat kelamin. Seperti itu. Nah, itu merupakan pembahasan terakhir dari materi kita hari ini dan sebagai penutup dari pertemuan kita kali ini. Jadi, semangat semua. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh langsung bertanya, karena akan dilanjutkan di sesi berikutnya. Seperti itu. Terima kasih semua.